A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahillazi la yablughu midhatuhul qailun wa la yuhsi na'ma'ahul 'addun wa la yu'addi haqqahul mujtahidun. Allazi laysa li sifatihi haddun mahdudun wa la na'tun mawjudun wa la ajalun mamdudun. Khalaqal khalaiqa biqudratihi wa nasara riyaha birahmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana abil qasim Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in al-mayamin. Amma ba'du, aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari di bulan-bulan Ramadan ini kita masih dianugerahkan begitu banyak curahan rahmat dan anugerah yang tiada tara tentunya, dan semua itu pasti tidak akan pernah bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kita tidak akan pernah bisa menghitung berbagai macam kenikmatan. Maka oleh karena itu kita harus rajin-rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara bersyukur mungkin dengan mengucapkan alhamdulillah, di antara bersyukur mungkin dengan mengucapkan syukron lillah, dan salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini insyaallah, di hari Ramadan yang begitu indah ini, di suasana yang begitu hijau, di antara persawahan yang menguning sebentar lagi akan dipanen, saya akan menyampaikan terkait tentang sebuah ayat yang berisikan tentang salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya senantiasa mengucapkan, senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan di sini kemudian ayat ini dilanjutkan dengan wahai orang-orang yang beriman, seluruh dari bagian dari kita orang yang beriman, bagian dari kita orang yang muslim dianjurkan untuk bersolawat dan mengucapkan juga yaitu salam dan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari ayat Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat ke-56 ini kita dapat memahami, ya, kita dapat paham dari siapa? Ya, dapat memahami semua pemahaman dari ayat-ayat suci Al-Quran ini, yaitu dari para mufassirin yang kita dengar dari para alim ulama juga. Nah, inda ba'dal mufassirin yaqulu, ya, sebagian dari para mufassir menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, bersolawat dan juga begitu juga para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di sini yusalluna 'alan nabi menggunakan fi'lul mudhari' bermakna al-istimrar, yaitu sholawatnya dilakukan secara terus-menerus. Nah, kita pasti ingin bertanya, sholawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu sholawat yang seperti apa? Nah, para mufassirin, ya, menyatakan bahwa sholawat yang diucapkan, yang difirmankan oleh Allah bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sholawat irsalur rahmah, maknanya yaitu mengirimkan rahmat yang banyak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sholawat yang dilakukan oleh para malaikat merupakan talabur rahmah. Talabur rahmah bermakna yaitu talab, yaitu memohon rahmat, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan anugerahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat selanjutnya di situ ada seruan, ada ajakan, ada panggilan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, ya.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu, ya, bersolawatlah alaihi wasallimu taslima kepada Nabi Muhammad. Selain solawat juga mengucapkan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada fi'lul amr, shollu, al-amru, ya, di sini bermakna apa? Al-amru di sini fi'il amr itu bermakna wujub, ya, dimaknai menurut mufassirin sebagai sebuah kewajiban. Jadi orang-orang mukmin itu wajib mengucapkan, ya, menyampaikan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hadis Rasulullah ini pembahasan terkait tentang sholawat, ya, mohon maaf saya kembali tentang sholawat ini. Kenapa sampai ada di ayat suci Al-Quran? Mungkin sebagian menolak untuk bersolawat, tapi sebagian yang meyakini ayat ini akan menyatakan melantunkan solawat, mengucapkan solawat kepada Nabi merupakan sebuah kewajiban liadai apa, untuk menunaikan apa, yaitu untuk kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai pengikut Rasulullah untuk apa, berbalas budi terhadap kebaikan Rasulullah. Rasulullah telah memberikan hidayah, telah memberikan ajaran Islam, menyampaikan ajaran Islam ini hingga sampai ke negeri kita. Nah, tugas kita membalas budinya nggak banyak-banyak, mungkin selain tunduk, ya, selain tunduk, patuh juga kita harus apa, menjalankan kewajibannya, mengikuti sunnahnya. Sebagaimana juga pada saat ini kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, ya. Mudah-mudahan puasa kita juga diterima. Nah, mari lengkapi puasa ini dengan melantunkan sholawat, dengan mengucapkan sholawat, ya, karena dengan bersolawat insya Allah rahmat pun akan datang kepada kita. Jadi sholawat yang kita ucapkan itu fungsinya bukan hanya untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau as-sholawat itu kita maknai sholawat kalimatul jam'ah, yaitu kata jama dari as-sholat yang berarti ad-du'a, yaitu doa, maka doa kita ini sebenarnya bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi akan kembali lebih banyak pengaruhnya dan dampaknya pada diri kita sendiri dan kaum mukminin dan muslimin, seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan terkait tentang keutamaan sholawat. Dalam sabdanya beliau menyatakan bahwa, ya, min afdalil ayyamikum, yaitu yaumal jum'ah, ya, salah satu hari yang paling utama itu merupakan yaitu hari Jumat. Nah, saya sekarang syuting alhamdulillah pada hari Jumat, nanti beberapa jam lagi akan menunaikan sholat Jumat, dan ini merupakan Jumat kedua yang ada di bulan suci Ramadan. Maka fa'aksiru bis sholati alayya, di sana hadisnya menyatakan kalian mempunyai hari yang sangat mulia yaitu hari Jumat, maka pada hari Jumat tersebut perbanyaklah bersolawat untuk aku. Dan ada sebuah riwayat lagi yang menyatakan dari an Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhuma. Ada sebuah riwayat dari Sayyidina Husain, yaitu cucu Rasulullah, putra dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan bahwa al-bakhilu man zukirtu indahu, ya, lam yusalli alayya. Jadi ada sebuah riwayat yang dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang tiada lain merupakan cucu Rasulullah, menyatakan bahwa, ya, riwayat tersebut, ya, yang tentunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa orang yang paling pelit, ya, al-bakhil itu orang yang pelit, kikir, medit, ya, itu apa? Ketika namaku disebut di sisinya. Maksudnya apa? Ketika nama Nabi Muhammad disebut di sisinya, man lam yusalli alayya, lam yusalli alayya. Jadi dia tidak, sama sekali tidak mengucapkan sholawat kepada aku, yaitu kepada Rasulullah. Kita mungkin banyak ketika nama Nabi Muhammad kita diem-diem aja Nabi disebut. Nah, ini dengan mendengarkan hadis ini kita harus melantunkan. Nah, menurut para alim ulama, al-bakhil, bakhil di sini, ya, di sini merupakan bakhil yang hakiki. Betul-betul dia seorang yang pelit. Kenapa dikatakan pelit, ya? La bakhila siwahu, tidak ada orang yang bakhil selain dia. Jadi saking dia itu nggak mau bersolawat kepada Nabi ketika namanya disebut, dia dikatakan orang yang paling pelit, orang yang paling kikir. Jadi orang yang paling pelit, yang paling kikir di dunia ini di antara kita adalah ketika nama Nabi Muhammad disebut, misalnya di antara obrolan, di antara kajian, di majelis taklim, atau kita mendengar nama Nabi disebut-sebut dari speaker walaupun kita tidak hadir di masjid, ya, kita mendengar, saat itu juga kita harus dianjurkan untuk mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti keutamaan orang yang bersolawat adalah
orang yang paling utama di antara kalian adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku. Ya, solawatnya nanti mungkin banyak ya macam-macamnya, tapi jangan lupa harus mengucapkan solawat yang sempurna, jangan yang batro. Kalau batro itu artinya terputus ya. Yang sempurna itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang diajarkan. Kita mungkin banyak lupa, makanya kalau terkait tentang sholawat, kenapa nama Nabi dan keluarganya senantiasa harus disebut, sama saja ketika Nabi Ibrahim dan keluarganya disebut juga. Sama juga terkait tentang keutamaan sholawat, pernah juga disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa bersolawat kepada Nabi itu juga merupakan bagian dari hal yang paling penting, bagian dari hal yang paling utama, karena ini menunjukkan diri kalian cinta kepada Rasulullah. Dan saya pun pernah membaca di dalam kitab Haji Hazim Asy'ari, di antara tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasulullah, selain dia memiliki rasa cinta kepada Nabi, dia itu adalah orang yang rajin bersolawat. Dia adalah orang yang rajin mengkaji bagaimana perjalanan Rasulullah. Dia adalah orang yang rajin mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, diantaranya itu keluarganya, para sahabatnya. Seperti itu. Mungkin kajian terkait tentang sholawat cukup sampai di sini, tidak panjang lebar. Ini hanyalah sebuah berbagi pengetahuan, saling mengingatkan, bukan untuk mengajarkan. Tapi intinya ilmu ini semoga bermanfaat buat diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kaum muslimin semua dimanapun berada, khususnya para subscriber santri Nusantara. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu tiada lain dari diri saya, dari lisan saya yang masih belajar, dan jika ada kata-kata yang benar, tiada lain hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis-hadis Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.